Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang merancang desain text case dengan metode black box testing use case diagram. Di sini saya Muhammad Rifki Maulana dengan teman saya Tebagus Alfer Alifiadi dari kelas 5C Teknik Informatika UHAMKA. Mengapa software testing sangat penting? Itu karena software testing merupakan sebuah metode untuk mengetahui apakah software yang dibuat berfungsi dengan baik dan benar. Tanpa adanya software testing, kita tidak dapat mengetahui apakah sebuah software sudah memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan untuk user. Software testing sendiri dilakukan berdasarkan SDLC Software Development Life Cycle. Dengan kata lain, kita melakukan eksekusi program dan selama proses yang dilakukan memungkinkan kita untuk menemukan kesalahan atau error. Testing terbagi atas dua metode. Metode pertama yaitu white box testing dan yang kedua black box testing. White box testing adalah salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan melihat modul untuk memeriksa dan menganalisis kode program yang ada salah atau tidak. Jika modul ini telah direproduksi dalam output dan tidak memenuhi persyaratan, kode akan dikompilasi ulang dan diperiksa lagi sampai mencapai apa yang diharapkan. Singkatnya, white box testing ini menguji dengan cara melihat pure code dari suatu aplikasi atau software yang diuji tanpa memperdulikan tampilan atau UI dari aplikasi tersebut. Sedangkan black box testing dilakukan pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur dengan bisnis proses yang diinginkan oleh customer. Black box testing ini lebih menguji ketampilan luar atau interface dari suatu aplikasi agar mudah digunakan oleh customer. Pengujian ini tidak melihat dan menguji source code program. Black box testing bekerja dengan mengabaikan struktur kontrol sehingga perhatiannya hanya terfokus pada informasi domain. Kemudian teknik pada black box testing. Teknik yang pertama ada equivalence partitioning. Cara kerja teknik ini adalah dengan melakukan partisi atau pembagian menjadi beberapa partisi dari input data. Teknik berikutnya ada boundary value analysis, yaitu teknik ini lebih fokus kepada boundary, di mana adakah error dari luar atau sisi dalam software, minimum maupun maksimum nilai dari error yang didapat. Kemudian ada fuzzing, yaitu merupakan teknik untuk mencari bug atau gangguan dari software dengan menggunakan injeksi data yang terbilang cacat ataupun sesi semi otomatis. Kemudian ada teknik cause and effect graph. Teknik testing di mana menggunakan grafik sebagai pacuannya, di mana dalam grafik ini menggambarkan relasi di antara efek dan penyebab dari error tersebut. Kemudian ada orthogonal array testing. Dapat digunakan jika input domain yang relatif terbilang kecil ukurannya, tetapi cukup berat untuk digunakan dalam skala besar. Kemudian ada teknik all pair testing. Dalam teknik ini, semua pasangan dari test case didesain sedemikian rupa agar dapat dieksekusi semua kemungkinan kombinasi diskrit dari seluruh pasangan berdasarkan input parameternya. Tujuannya testing ini adalah memiliki pasangan test case yang mencakup semua pasangan tersebut. Dan teknik yang terakhir ada state transition. Testing ini berguna untuk melakukan pengetesan terhadap kondisi dari mesin dan navigasi dari UI dalam bentuk grafik.
Kelebihan dan kekurangan black box testing pada sistem. Kelebihannya, penguji tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman tertentu. Pengujian yang dilakukan berdasarkan sudut pandang user agar dapat mengungkapkan inkonsistensi atau ambiguitas dalam spesifikasi. Kemudian, programmer dan tester memiliki ketergantungan satu sama lain. Kemudian efisien untuk segmen kode besar, akses kode tidak diperlukan, dan pemisahan antara perspektif pengguna dan pengembang. Kekurangannya, uji kasus sulit disadari tanpa spesifikasi yang jelas. Kemungkinan memiliki pengulangan tes yang sudah dilakukan oleh programmer. Kemudian beberapa bagian backend tidak diuji sama sekali. Cangkupan terbatas karena hanya sebagian kecil dari skenario pengujian yang dilakukan. Pengujian juga tidak efisien karena keberuntungan tester dari pengetahuan tentang perangkat lunak internal. Ini ada hasil rancangan test case menggunakan use case diagram. Hasil testing pada sistem menggunakan use case diagram. Pada halaman login, deskripsi pengujian, alumni akan mengakses sistem dengan menggunakan username dan password untuk alumni login. Hasil pada sistem akan menerima dan lanjut masuk ke halaman utama. Alumni yang belum mempunyai username dan password maka harus register terlebih dahulu untuk melakukan login. Sistem menyimpan data alumni dan lanjut masuk ke halaman utama. Kemudian pada halaman utama, yang pertama, jika membuka menu profil alumni, hasil pada sistem, yaitu sistem akan menampilkan fitur halaman profil alumni yang sudah terinput alumni di saat register dan dapat merubah data profil. Kemudian, jika membuka menu forum, sistem akan menampilkan fitur halaman forum berisi data-data yang sudah diinput alumni dan bisa menambahkan data baru untuk diinput alumni. Kemudian, membuka menu forum detail, sistem akan menampilkan fitur halaman forum detail yang berisi data-data forum yang sudah terinput dan bisa untuk menambahkan komentar baru di forum detail tersebut. Saat membuka menu chatting, sistem akan menampilkan fitur halaman chatting yang berisi data-data chatting, lalu berisi menambahkan untuk memulai chatting. Kemudian saat membuka menu pengumuman, sistem akan menampilkan fitur halaman pengumuman yang sudah berisi data-data pengumuman yang sudah terinput oleh alumni lainnya. Lalu bisa input dengan menambahkan data untuk membuat pengumuman. Manfaat dari metode black box testing. Yang pertama, kesederhanaan. Tes ini mudah dilakukan karena seseorang berfokus pada input dan output. Pengujian tidak perlu tahu bagaimana sistem bekerja secara internal atau kode sumbernya yang tidak dapat diakses. Dengan demikian, metode ini juga tidak mengganggu. Manfaat kedua yaitu kejelasan. Waktu persiapan tes ini sangat singkat karena sedikit pengetahuan tentang sistem yang dibutuhkan. Membuat dan menguji skenario membutuhkan sedikit waktu karena ia mengikuti jalur pengguna yang relatif sedikit, tergantung pada ukuran sistem. Dan manfaat yang terakhir yaitu ketidakberpihakan. Di sini mengikuti sudut pandang pengguna atau user dan bukan sudut pandang pengembang. Hasil pengujian netral, sistem berfungsi atau tidak ada kemungkinan kontestasi seperti penggunaan satu proses daripada yang lain, tergantung pada pendapat pengembang. Sekian presentasi hasil diskusi kami. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.